Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ainur Oktania. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, yaitu Bapak Armin Rahman Nasution, SMSI, dan Bapak Nasrul Hidayat, SPD MSc, atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan proposal penelitian. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh PAD, Kriminalitas, dan Indeks Kemahalan Konstruksi terhadap PDRB menurut lapangan usaha melalui kemiskinan sebagai variabel intervening di Kota Medan tahun 2010 hingga 2023. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan. Masuk kepada bagian bab 1, latar belakang penelitian. Otonomi daerah di Indonesia lahir sebagai respon terhadap krisis 1997-1998 yang menyoroti kelemahan sistem ekonomi terpusat dalam memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengelola kebutuhannya sendiri. Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, kebijakan fiskal, serta pengelolaan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi di Kota Medan menunjukkan tren peningkatan dari 90.615,46 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 173.445,69 miliar pada tahun 2023. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu stabil, terutama pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Grafik dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Kemudian, dalam dinamika ini, pendapatan asli daerah memiliki peran dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah di Kota Medan mengalami pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 hingga 2023 dengan fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal daerah. Penelitian sebelumnya oleh Gunawan dan Sueba pada tahun 2022 serta Jaja dan Yusnida pada tahun yang sama menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Serang dan wilayah Sumatera. Namun, studi-studi tersebut belum secara spesifik menganalisis hubungan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda dengan daerah lain di Sumatera. Kemudian, tingginya angka kriminalitas di Kota Medan bukan hanya permasalahan sosial, tetapi juga menjadi faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kota Medan sebagai pusat ekonomi dan urbanisasi terbesar di Sumatera Utara menghadapi tantangan serius dalam hal kriminalitas. Fenomena ini bahkan menarik perhatian media internasional seperti yang diberitakan oleh news.com.au pada 6 Agustus 2023 dengan tajuk Indonesian Gotham City Hit by Crime Wave as Mayor Calls for Criminals to be Shot on Sight. Julukan Gotham City mencerminkan persepsi bahwa tingkat kejahatan di Kota Medan cukup mengkhawatirkan hingga memicu respon keras dari otoritas setempat. Penelitian oleh Khairani dan Ariesa tahun 2020 menunjukkan bahwa kriminalitas di Sumatera Utara memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% berkorelasi dengan kenaikan tindak kriminal sebesar 0,051 kasus. Ada pula indeks kemahalan konstruksi yang berperan dalam menentukan biaya pembangunan infrastruktur di suatu wilayah, kemudian pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di Kota Medan, IKK menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir dengan puncaknya pada tahun 2018 sebesar 105,75% dan penurunan menjadi 97,53% pada tahun 2023. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa indeks kemahalan konstruksi justru berkontribusi positif dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2013 sampai 2019. Jika ditelisik, beberapa proyek yang sedang berlangsung meliputi revitalisasi lapangan Merdeka, penataan kawasan Kota Lama Medan, pembangunan serta perbaikan jalan, serta konstruksi infrastruktur transportasi strategis seperti lintas atas di stasiun kereta api Medan dan lintas bawah di simpang Jalan Juanda hingga Brigjen Tamso.
Tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan hanya akan memperbesar kesenjangan dan tidak berdampak nyata bagi pengurangan kemiskinan. Kemiskinan di Kota Medan mengalami tren penurunan dari 9,58% pada tahun 2010 hingga menjadi 8% pada tahun 2023. Namun, terdapat fluktuasi di beberapa tahun, terutama tahun 2020, yang lagi-lagi mengalami peningkatan menjadi 8,01% akibat dampak dari pandemi COVID. Kemenarikan utama dari penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan berbagai faktor yang sering kali dikaji secara terpisah, seperti PAD, kriminalitas, dan IKK ke dalam satu analisis yang lebih menyeluruh. Kemudian identifikasi masalah dan batasan masalah dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Masuk ke bagian rumusan masalah. Terdapat 11 rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, apakah terdapat pengaruh tingkat kriminalitas terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, apakah terdapat pengaruh indeks kemahalan konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, apakah terdapat pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, apakah terdapat pengaruh PAD terhadap kemiskinan di Kota Medan, apakah terdapat pengaruh tingkat kriminalitas terhadap kemiskinan di Kota Medan, apakah terdapat pengaruh indeks kemahalan konstruksi terhadap kemiskinan di Kota Medan, apakah terdapat pengaruh kemiskinan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara PAD, kriminalitas, dan IKK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan di Kota Medan, apakah terdapat pengaruh kriminalitas terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan di Kota Medan, dan apakah terdapat pengaruh indeks kemahalan konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan di Kota Medan. Kemudian tujuan penelitian, pemecahan masalah, dan manfaat penelitian dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Masuk kepada bab 2, bagian tinjauan pustaka. Bagian kajian teoritis. Yang pertama ada pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah dan diakui sebagai bagian dari kekayaan daerah dalam periode tertentu. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah asli yang sah. Kemudian ada teori pendapatan asli daerah, yaitu ada teori dari Buchanan dan Tulloch 1962, yaitu teori pilihan publik atau public choice theory. Ada teori desentralisasi fiskal oleh Oates 1999, kemudian teori kemandirian fiskal oleh Bahl dan Lin 1992, dan teori investasi publik oleh Barrow dan Salah I. Martin 2003. Kemudian ada kriminalitas. Kriminalitas sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dapat diukur menggunakan beberapa indikator seperti jumlah kasus kejahatan atau total crime, tingkat risiko individu menjadi korban kejahatan per 100.000 penduduk atau crime rate, dan frekuensi kejadian tindak kriminal dalam satuan waktu tertentu atau crime clock. Ada teori yang mendukung, yaitu teori strain oleh Robert K. Nathan 1938, teori labeling oleh Baker 1998, teori ekonomi kriminal oleh Gary Becker 1968, teori pertumbuhan ekonomi dan kriminalitas oleh Stephen dan Dubner tahun 2006, teori ekonomi kelembagaan oleh Douglas C. North 1990, dan teori broken windows oleh Wilson and Kalin 1982. Kemudian ada indeks kemahalan konstruksi. IKK mencerminkan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun berbagai jenis infrastruktur seperti gedung, jalan, dan fasilitas umum lainnya. IKK yang tinggi menunjukkan bahwa pembangunan di suatu daerah memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Ada teori yang mendukung, yaitu teori investasi infrastruktur oleh Paul Stiglitz 2015, teori biaya hidup dan kemiskinan oleh Amartya Sen 1999, teori aksesibilitas perumahan dan kesejahteraan masyarakat oleh Glaser dan Slaper 2022, dan terakhir ada teori pembangunan
dalam buku Poverty in the Context of Escaping Poverty, The Origin of Modern Economic Growth oleh Scudder tahun 2003 bahwa poverty can be understood as a state of prolonged economic stagnation or decline characterized by a low level of income, limited access to essential goods and services, and a lack of opportunities for upward mobility and sustained improvement in the living standard. Kemudian ada teori yang mendukung, yaitu teori efek menetes ke bawah, trickle-down effect oleh Albert Eastman 1997. Kemudian teori kemiskinan budaya, culture of poverty oleh Lewis. Dan terakhir, teori ketimpangan dan pertumbuhan, inequality and growth oleh Kuznets tahun 1962. Dan yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Dalam analisis makroekonomi modern, pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan produk domestik bruto yang dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi dalam suatu wilayah. Terdapat dua pendekatan dalam penyajian data PDB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. Ada teori yang mendukung, yaitu ada teori Keynesian yang dikembangkan oleh Keynes dan Schumpeter 1938, dan teori Kuznets oleh Simon Kuznets, dan teori endogenous growth oleh Barrow dan Salai Martin 1990. Kemudian ada pula hubungan antar variabel penelitian yang dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Dapat dilihat pada slide PPT gambaran kerangka berpikir yang terdiri atas 11 hipotesis, baik secara parsial maupun simultan. Hipotesis penelitian yang pertama yaitu diduga pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2010 hingga 2023. H2, ada diduga tingkat kriminalitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2010 hingga 2023. H3, diduga indeks kemahalan konstruksi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2010 hingga 2023. H4, diduga kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2010 hingga 2023. H5, diduga pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kota Medan tahun 2010 hingga 2023. H6, diduga tingkat kriminalitas berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kota Medan tahun 2010 hingga 2023. H7, diduga indeks kemahalan konstruksi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Medan tahun 2010 hingga 2023. H8, diduga PAD, tingkat kriminalitas dan indeks kemahalan konstruksi secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan sebagai variabel mediasi di Kota Medan tahun 2010 hingga 2023. H9, diduga pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan di Kota Medan tahun 2010 hingga 2023. H10, diduga kriminalitas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan di Kota Medan tahun 2010 hingga 2023. Dan yang terakhir H11 ada diduga indeks kemahalan konstruksi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan di Kota Medan tahun 2010 hingga 2023. Masuk kepada bab 3, bagian metodologi penelitian. Bahwa lokasi penelitian adalah Kota Medan, salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini mencakup periode waktu tahun 2010 hingga 2023. Jenis data adalah sekunder, dan penelitian akan dilaksanakan dari bulan Maret 2025 sampai dengan selesai. Variabel penelitian ini mencakup seluruh data terkait pendapatan asli daerah, kriminalitas, indeks kemahalan konstruksi, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2010 hingga 2023. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumut dan Kota Medan, Pemerintah Kota Medan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK, kemudian Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbang, Perencanaan dan Pembangunan Daerah P2R, dan publikasi ilmiah lainnya. Model peranalisis digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk memahami pengaruh langsung maupun tidak langsung dari serangkaian variabel bebas atau eksogen terhadap variabel terikat atau endogen.
Model penelitian yang digunakan memiliki dua persamaan, yaitu persamaan struktural 1 dan 2 yang dapat dilihat pada slide. Kemudian, sebelum melakukan analisis jalur, diperlukan uji asumsi klasik, selanjutnya analisis dilanjutkan dengan uji analisis jalur, uji P parsial, uji F simultan, dan koefisien determinasi. Demikian penyajian presentasi proposal penelitian dengan judul Analisis Pengaruh PAD, Kriminalitas dan Indeks Kemahalan Konstruksi terhadap PDRB menurut lapangan usaha melalui kemiskinan sebagai variabel intervening di Kota Medan tahun 2010 hingga 2023. Penulisan proposal ini tentu masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan masukan dari teman-teman sekalian. Terima kasih.